pushing, Mike? I'm working on it. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Fiona yang tengah dalam pantauan 3 orang CIA karena diketahui Fiona ini adalah seorang pembunuh bayaran, di mana menurut informasi, Fiona ini berasal dari sebuah organisasi yang menaungi pembunuh bayaran wanita, yang organisasi tersebut dikendalikan oleh seorang wanita juga, yang wanita itu biasa disebut Madam M, dan saat ini Madam M tengah menunggu di luar, pasalnya Fiona lagi ditugaskan untuk membunuh seorang mafia. Di sela-sela memantau keadaan Fiona, salah satu agen CIA bernama Jack diperintahkan untuk membeli beberapa minuman yang di saat itu Fiona mulai melakukan aksinya dengan mematahkan tulang korbannya di bagian punggungnya. Tetapi sialnya, aksi tersebut diketahui anak buah si mafia yang alhasil terjadilah pertarungan di antara mereka, dan sialnya saat akan kabur mobil Fiona tertembak yang menyebabkan dirinya harus mengalami luka parah. Nah, ketika ledakan tersebut terjadi, kedua agen CIA itu langsung berusaha menolong, tapi malah ditembak Madam M sekaligus Fionanya juga, di mana kejadian itu telah disadari oleh si Jack yang menyebabkan kedua rekannya itu harus tewas. Dan alasan Madam M membunuh Fiona sendiri tidak lain dan tidak bukan murni karena tidak ingin diketahui identitas organisasinya. Adegan berpindah di sebuah arena pertandingan yang di situ ada seorang anak kecil tengah bertarung. Di situ Madam M terlihat tengah mengawasi wanita tersebut. Lantas setelah pertandingannya selesai, wanita yang bernama Cat itu ditawari banyak makanan oleh Madam M. Lantas diajaklah dia yang entah mau dibawa kemana. Di mana selanjutnya scene pun dipindahkan ke si Jack yang tengah menganalisa kasus yang diduga masih berhubungan dengan Madam M, yang menurut data yang ia dapat telah terjadi kasus hilangnya 40 anak perempuan berlatar belakang bela diri dari berbagai negara, yang si Jack ini sangat yakin Madam M lah pelakunya, dan si Jack meyakini Madam M ini butuh pembunuh bayaran baru setelah kemarin Fiona tewas. Karena benar saja, setelah itu kita pun langsung diperlihatkan sebuah pulau yang menaungi anak-anak tersebut untuk dilatih menjadi pembunuh bayaran, dan Madam M ini ternyata juga dikenal sangat sadis walaupun mereka semua masih bocah, di mana hal itu langsung dibuktikan ketika satu anak yang baru datang minta pulang. Di situ Madam M pun langsung mengeksekusinya. Alright. You can go now. We are 200 miles away from the nearest island. You'll be shot. Any questions? No, sir! Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat mereka semua hendak tidur, ada salah satu bocah yang membangunkan teman-temannya, dan di sini bocah tersebut mengajak teman-temannya untuk kabur karena memiliki peluang. Setelah melalui voting dan pembicaraan, hanya ada 3 bocah yang bersedia kabur untuk kemudian besoknya mereka semua mulai berlatih, dan disitulah mereka mendapati 3 temannya tersebut sudah tewas karena ditembak saat akan kabur semalam, di mana karena tak ingin bernasib sama, mereka terpaksa berlatih dan tak terasa waktu sudah berjalan 6 tahun lamanya hingga mereka tumbuh dewasa dan terus berlatih setiap hari sampai fisik mereka berubah total, bisa dikatakan jauh dari pria biasa pada umumnya. Dan tak cuma dilatih fisik serta bela diri saja, mereka juga diajarkan berbagai macam pengetahuan yang lain seperti IT, jurus mematahkan tulang punggul seperti Fiona, dandan, fashion show seperti model, menembak, yang itu semua dimaksudkan untuk membantu pekerjaan mereka nanti. Yang setelah latihan selesai, kita diperlihatkan 2 orang wanita tengah bersantai bersama, dan mereka inilah aktor utama di film ini. Namanya itu Sherlyn, dan yang satunya lagi si Catherine, bocah yang tadi ada di scene awal. We'll make a lot of money for a life from here. Setelah dirasa latihan sudah cukup, mereka langsung diberikan tantangan untuk keselamatan nyawa mereka sendiri. Mereka diharuskan membunuh beberapa musuh yang sudah disediakan Madam M. Yang di sini Sherlyn berhasil membunuh 1 pria, tapi dia sangat gugup karena ini merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan olehnya. Di mana sebagai teman yang baik, Catherine pun mencoba menenangkannya, dan setelah itu mereka pun kembali ke tempat tidur masing-masing untuk beristirahat. Yang di situ terlihat ada 1 member lain, kita sebut saja dia Jenny. Di sini Jenny tengah membuat sebuah senjata yang jika dilihat dari tatapan kosongnya tersebut, nampaknya Jenny ini merupakan orang yang bisa dibilang cukup misterius atau dikatakan seperti seorang psikopat. Dan di sela-sela istirahat mereka ini, Madam M muncul untuk memberikan sebuah himbauan yang harus mereka kerjakan, yaitu mereka diperintahkan untuk membunuh 1 teman yang ada di sampingnya, dan setelahnya yang menang harus membawa mayat temannya tersebut ke hadapan Madam M. Meskipun awalnya banyak yang menolak, mereka terpaksa melakukannya karena jika menolak pun pasti ujung-ujungnya akan mati. Dan You show
show your courage and your strength. Only one of you will survive tomorrow's exercise. Tomorrow is graduation day for one of you. Tibalah hari di mana ujian terakhir yang harus mereka lewati akan segera dilaksanakan. Dalam pertarungan kali ini, hanya akan ada satu pemenang yang akan dipilih, yang itu artinya sisanya akan mati di tempat, dan mereka akan diberikan sebuah nomor urut, yang jika mendapat nomor 1, dia harus maju duluan untuk meladeni perlawanan dari nomor urut 2, di mana jika sudah keluar pemenangnya, pemenang dari duel tersebut akan meladeni 2 orang sekaligus, dan jika menang lagi, dilanjutkan melawan 3 orang, dan itu akan berlaku terus-menerus sampai dirinya kalah dan nantinya digantikan oleh pemenang selanjutnya, yang ketika mereka langsung mengambil nomor undiannya, Catherine lah yang mendapatkan nomor urut 1. Namun saat akan masuk sebagai orang pertama yang akan melakukan perlawanan, di situ Sherlyn justru mengambil nomor urutnya si Catherine, sehingga Sherlyn lah yang harus melawan banyak orang karena ia berhasil mengalahkan nomor urut 2 dengan sangat mudah. Ketika akan berhadapan dengan 4 orang tersisa, Catherine jelas tidak melawan, dan disitu mereka memutuskan bergabung dan mereka harus berhadapan dengan 3 orang yang salah satunya adalah Jenny. Dan di sini Jenny memilih membunuh teman akrabnya sendiri karena dinilai banyak bacot, dan Jenny hanya ingin pertarungan ini seimbang. Pasalnya dia ingin menjadi orang nomor 1 alias sudah merasa paling kuat. Ya, melihat ketangguhan yang terdapat dalam diri mereka bertiga, Madam M memutuskan tidak jadi menyisahkan satu pertarung, melainkan mereka bertiga inilah yang resmi dijadikan pembunuh bayaran. Dan sebagai ucapan selamat datang, Madam M menjamu mereka bertiga untuk makan malam, dan mereka diberikan wine masing-masing dengan rasa yang berbeda, yang di sini mereka diminta untuk menebaknya untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana tingkat pengetahuan mereka tentang sebuah wine. Akan tetapi di luar dugaan, minuman tersebut sudah dicampuri obat bius, dan setelahnya Madam M mengundang 3 pria bertubuh gempal untuk memperawankan mereka bertiga dengan alasan supaya tidak ada keraguan lagi saat nanti bertemu target yang seorang pria hidung belang. Dan setelah selesai lalu diberikan kontrak kerja 5 tahun dengan bayaran $5 juta sebulan. Mereka bertiga langsung menjalankan misi untuk membunuh banyak target yang tersebar di berbagai negara. Dan jika nanti kontraknya sudah selesai, mereka bebas memilih apakah ingin menandatangani kontrak baru atau hidup bebas sesuai apa yang mereka inginkan. Yes, more. Dan saat hendak membunuh salah seorang gangster yang ada di negara Spanyol, metode yang digunakan Sherlyn ternyata sudah diketahui, dan itu menyebabkan Sherlyn dalam keadaan tersudut sehingga mau tidak mau harus meladeni banyaknya anak buah si gangster. Tapi dengan adanya bantuan dari si Catherine, mereka berdua berhasil menumbangkan semua gangster Spanyol tersebut, dan mereka berhasil keluar dengan selamat meskipun harus susah payah terlebih dahulu karena terhambat jumlah pasukan gangster yang terlalu banyak. Sementara itu, adegan berpindah ke si Jack lagi, dan ia akhirnya mendapat sebuah petunjuk berdasarkan mayat si gangster tersebut. Untuk kemudian si Jack pun langsung mencocokkannya melalui DNA, dan didapatilah bahwa itu adalah Sherlyn. Dan ternyata Sherlyn ini punya seorang ibu yang diketahui tinggal di negara Hong Kong, di mana tanpa buang-buang waktu, Jack pun langsung pergi ke Hong Kong untuk menemui sang ibu, yang ketika sampai di sini ia langsung membeberkan tentang jati diri putrinya tersebut. Dan si Jack berharap sang ibu bersedia membantu untuk menangkap putri
istrinya itu. Tapi mendengar ucapan si Jack itu, sang ibu pun langsung menolaknya. Karena ya nggak mungkin sang ibu rela melihat anaknya di dalam penjara. Sementara ia sudah mencari cukup lama tapi tidak ketemu juga. Dan saat waktu berganti ke esok harinya, masih di negara yang sama yaitu Hong Kong, kali ini seorang pejabat menjadi sasaran selanjutnya. Dan ketika Sherlyn sudah melayangkan tembakannya ke tubuh si pejabat itu, sang ibu dan si Jack yang kebetulan saat itu hadir melihatnya, sehingga membuat si Jack tanpa pikir panjang langsung mengejarnya, dan si Jack berhasil mengetahui kaburnya Sherlyn yang masuk ke dalam sebuah mobil es krim. You don't stop following me, I will kill you. Dibalut mobil es krim merek Magnum yang terus berjalan, Jack berusaha menyadarkan Sherlyn, dan karena suhu minus membuat mereka beku, Jack pun memberikan jaketnya lantas pelan-pelan mulai menyadarkannya kembali. Tapi singkat cerita, malam hari pun tiba. Karena menyadari Sherlyn akan datang menemui ibunya, Jack coba mengawasi rumahnya untuk memastikan hal tersebut. Saat tengah mengawasi itu, tiba-tiba lampu rumah sang ibu padam, dan di saat itu muncul si Jenny yang ternyata diutus untuk membunuh ibunya Sherlyn. Karena si madam mengkhawatirkan si Sherlyn akan berhenti membunuh akibat pengaruh dari sang ibu. Di mana saat Jack tak mampu meladeni kemampuannya, di situ Sherlyn muncul dan langsung tanpa basa-basi melakukan serangan hingga akhirnya berhasil membunuh Jenny. Lantas kemudian mereka bergegas menuju ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibunya Sherlyn. Dan karena terhadang adanya polisi lokal yang tengah berpatroli, Sherlyn pun memasrahkan sang ibu kepada si Jack. Dan setelahnya ia dihampiri Catherine yang mengkhawatirkan keselamatannya, karena menurut perjanjian kontrak, pembunuh bayaran dilarang menemui keluarganya sebelum kontraknya habis. Akan tetapi ternyata Madam masih memberinya kesempatan, karena Madam dihadapkan dengan misi baru yang kali ini misinya tersebut bayarannya lumayan besar. Dan setelah membahas seputar misi terakhirnya itu, si Madam menemui kliennya yang diketahui bernama Ryuji, yang setelah mendapat uang muka di awal, mereka berdua langsung diutus menuju ke sebuah bar untuk membunuh si target yang sudah dibicarakan. Namun ternyata si target tidak benar-benar ada, karena ini hanyalah jebakan yang dibuat Ryuji. Pasalnya Ryuji ini memiliki dendam pribadi pada organisasi mereka, tatkala orang Jepang yang waktu itu dibunuh adalah saudaranya Ryuji. Dan setelah membunuh Madam M lalu menembakkan sebuah obat perangsang yang tertancap pada tubuhnya Sherlyn, mereka berdua kabur, tapi sayang Catherine harus tertangkap. Dan apabila Sherlyn masih ingin melihat Catherine, Sherlyn diminta menuju ke dermaga esok hari tepat pukul jam 12 malam. Sherlyn yang sudah dalam keadaan birahi tersebut langsung menghubungi si Jack, dan begitu tiba tanpa sepatah kata pun langsung menyocor si Jack, yang jelas membuat si Jack bertanya-tanya. Dan setelah mengetahui bahwa Sherlyn disuntikan obat perangsang seperti itu, Jack berusaha menyadarkannya tapi malah membuatnya tenggelam. Dan begitu Sherlyn kembali sadar, obat tersebut ternyata masih mempengaruhi syahwat Sherlyn, dan kali ini Jack ujung-ujungnya mau juga. Dan setelah meninggalkan pesan terakhir lewat surat itu, Sherlyn langsung menuju ke dermaga, dan di saat sudah sampai, ia mendapati sahabatnya sudah dalam keadaan terikat, lantas tanpa ampun langsung dibunuh di hadapan matanya. Dan dengan ini, pertarungan antara keduanya pun tak dapat dihindarkan lagi. Meskipun terkena beberapa serangan, Sherlyn nyatanya masih mampu meladeni perlawanan Ryuji dan perlahan mulai menemukan ritme untuk mengembalikan keadaan dengan menggunakan teknik bela dirinya tersebut. Namun sungguh sial bagi Sherlyn, Ryuji ternyata masih mampu menahan serangannya tersebut, dan Sherlyn malah terkena serangan di bagian matanya yang menyebabkan buta. Tapi meski begitu, beruntungnya ia masih sanggup membunuh Ryuji dengan memanfaatkan insting pendengarannya tersebut. Di
Di scene akhir, Jack berpamitan ke ibunya Sherlyn untuk pulang ke Amerika, lantas menyempatkan waktu untuk berdoa agar bisa dipertemukan dengan Sherlyn sekali lagi. Dan ternyata Sherlyn juga habis berdoa di kuil ini, yang hal tersebut disampaikan oleh si bapak setelah mendengarkan doa yang diminta oleh si Jack. Lantas setelah itu, film pun ditutup dengan berlariannya si Jack yang mencari Sherlyn, yang tapi sayangnya Jack tak berhasil menemukannya, padahal Sherlyn ada di kerumunan itu dan ia nampak tersenyum seakan mengetahui bahwa dirinya tengah dicari oleh si Jack. Tamat.